Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pagi hari, Alhamdulillah kita sudah membahas pasal ketiga ya kemarin. Pasal ketiga yaitu fi ikhtiari. Ini juga per kata kita sudah bahas kemarin. Per kata kita sudah bahas kemarin, fi ikhtiari. Ya, kemarin kita sudah bahas juga ikhtiar di Indonesia itu dianggapnya adalah berusaha. Ikhtiar itu adalah khiar. Khiar itu artinya memilih. Fi ikhtiari, ya, memilih ilmu wal ustadz dan guru, memilih ilmu dan guru dan teman atau kesabaran dalam belajar. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah apa namanya, dilarang sibuk, dilarang sibuk, apa namanya, berdebat. Wa iyyaka antastagil bihadzal jidal. Ya, wa iyyaka, dan janganlah kamu, ya, ini domirnya kamu, wa iyyaka, dan janganlah kamu tastagil, sibuk, bihadzal jidal, dengan perdebatan ini. Alladzi johara ba'dam kiradil akbari minal ulama. Setelah ulama-ulama besar itu wafat. Nah, sekarang ini banyak nih. Sekarang banyak sekali ya sedih orang yang apa itu namanya, orang yang berdebat. Orang-orang berdebat dalam perkara furu. Orang yang berdebat perkara furu. Sekarang banyak. Maka kita kalau menemukan itu tinggalkan saja. Tidak ada gunanya. Fa innahu tub'idu 'anil fiqhi wa dayyi'u umura wa yu'risul wahsyata wal hadawah. Nah, ini juga kemarin dijelaskan, karena itu dapat menjauhkan fa innahu, karena sesungguhnya itu yub'idu itu bid'ah, ya, jauh artinya. Yub'idu telah menjauhkan anil fikih, terhadap pemahaman kita. Pemahaman apa itu? Pemahaman agama. Ya. Wayudoyi'u umuro, menyanyiakan umur. Iyalah, nggak berguna. Ya. Umur nggak berguna. Terus wahsata wal adawah, menimbulkan sikap kegundah gulaanan, ya, wal adawah, yaitu permusuhan. Ya, jidal itu nggak ada gunanya Kak zaman sekarang. Kenapa? Karena lawan kita itu lawan orang-orang bodoh. Wa huwa min asyratil sya'ah wartifa'il ilmi wal fikih. Dan merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Wartifa'il ilmi wal fikih. Dan diangkatnya ilmu dan pemahaman. Ya, jidal kalau dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu, itu hanya mengedepankan egosentris, hanya mengedepankan ingin dilihat, hanya mengedepankan ingin menjatuhkan lawan bicara, bukan mencari yang terbaik. Jidal itu zaman sekarang, ketika yang berjidal itu orang-orang yang tidak berilmu, mereka tidak siap untuk menerima kebenaran dari lawannya. Bahkan gara-gara jidal, hati-hati, seseorang dapat mengantarkan kepada kekafiran. Kenapa? Ketika seseorang gampang untuk mengatakan bid'ah kepada saudaranya yang lain, gampang mengatakan kafir kepada saudaranya yang lain. Ini namanya takfiri. Takfiri ini, menurut takfiri ini, hadis dari Rasulullah SAW, ya, dari Ibnu Majah, intinya mengatakan bahwa barang siapa yang telah menuduh saudaranya kafir, maka haram baginya mencium bau surga sepanjang 40, padahal bau surga dapat dicium sepanjang perjalanan 40 tahun lamanya. Jadi surga itu seharusnya sudah kita cium 40 tahun. Jadi kalau kita perjalanan dari sini sampai 40 tahun, itu perjalanan sampai mana sih? Mungkin sampai 40 kali muter dunia. Nah, itu surga seharusnya sudah kecium. Tetapi karena takfiri tadi, ya, perdebatan tadi, ya, menganggap kafir, kita tidak jadi mencium. Tidak bisa mencium itu. Barang siapa
yang menuduh saudaranya kafir, sesungguhnya dialah yang kafir. Ya. Jadi sangat dihindari untuk jidal, untuk perkara-perkara debat ini ditinggalkan, apalagi zaman sekarang ya. Dikit-dikit, dikit-dikit, wah berantem, dikit-dikit berantem dan sebagainya. Dikit-dikit saling tuduh bid'ah, saling tuduh kafir dan sebagainya. Pelan-pelan saja. Kalau sama saudara pelan-pelan saja. Nah, jadi jidal ini juga ternyata salah satu tanda asyratis sa'ah. Salah satu tanda apa namanya? Kiamat. Betul lah, zaman sekarang sudah banyak ya. Kaza waroda fil hadis. Ya. Begitulah yang disebutkan dalam hadis. Ya. Tadi sudah saya baca ya, dikit-dikit. Ikhtiarul ustad, adapun ya ikhtiarul ustad, memilih ustad, memilih guru. Kemarin juga saya sudah menjelaskan apa sih ustad. Ustad itu sebenarnya orang mulia kalau dalam Islam. Ya, ustad itu gelarnya doktor kalau di Al-Hajar. Kalau di Al-Hajar, ustad itu doktor. Al-alamah itu guru besar. Al-alamah itu profesor, guru besar itu kalau di Mesir, di Kairo, di Al-Hajar. Tapi di Indonesia ini latah. Ya. Siapa aja bisa disebut ustadz. Tinggal modelan pakai udang-udang, pakai sorban, ya udah disebutnya ustadz. Padahal ilmunya nggak seberapa. Ilmunya juga tidak bersanad. Sanad itu harus ke Rasulullah. Sanad itu turun-temurun, ya diambil ijazahnya dari Rasulullah. Ya. Nah terus di kita tuh gampang, sedikit-dikit ustadz, sedikit-dikit ustazah, ya kelihatan cantik sedikit saja. Pakai kerudung cantik sedikit, oh udah tiba-tiba mendadak jadi ustazah. Padahal ilmunya nggak jelas di mana dia ngambil. Jangan-jangan dia cuma mengambil di YouTube. Apakah memang dilarang ngambil di YouTube? Tidak dilarang, itu sebagai tambahan. Tetapi kita sebagai kaum muslimin harus memiliki ustadz sendiri. Ya, ustadz sendiri yang offline, yang dengan itu kita mendapatkan sanad keilmuannya. Sehingga sehingga salah satu yang otentik, salah satu ilmuwan barat mengatakan bahwa Islam itu otentik. Selain pelajaran adabnya, ya, Islam itu memiliki keotentikan yaitu berupa sanad ilmu yang dilakukan turun-temurun. Sehingga otentifikasi, keotentikan umat Islam itu sama seperti Rasulullah, ya. Sama seperti Rasulullah, sehingga ada kekhasan. Otentifikasi itu kekhasan umat Islam berupa apa? Sanad. Nah, kalau kita sekarang, kita banyak sedikit-sedikit orang jadi ustadz. Ustadz TikTok, ustadz Instagram. Hanya model apa? Hanya model udang-udang, hanya model jenggotan dikit, hanya model surban. Ya. Sudah, disebut ustadz itu. Padahal ustadz itu mulia. Ustadz itu adalah doktor. Ya, kalau dalam kaidah keislaman. Ustadz ini tinggi jabatannya ini, ya. Ustadz ini tinggi, al-ustadz itu tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia kalau di Mesir, di Al-Azhar itu doktor. Di kita itu gampang ya, dikit-dikit ustadz, dikit-dikit ustadz. Ya. Merebut aja, sebutnya ustadz. Padahal dia nggak melakukan apa-apa, hanya misalkan merapikan masjid. Bukan berarti kita merendahkan posisi itu, tidak. Bukan, sama itu sangat mulia itu. Nggak ada orang yang mau jadi merebut. Itu sangat mulia, tapi kita sedang berbicara khazanah keislaman, ya, yang terjadi pada Islam zaman dulu. Al-Makhtiyarul Ustad, adapun ketika memilih Ustad, fayanubaghi ayyakhtarul a'lama wal awra'a wal asan. Adapun ketika kita memilih Ustad, seyogyanya penuntut ilmu memilih yang paling berilmu. Ayyakhtarul a'lam, yang paling berilmu, yang paling banyak ilmunya. Wajib bersanad ya.
Tidak boleh ikut-ikutan Ustadz TikTok, dikit-dikit ikut itu. Itu standarisasinya nggak jelas tuh. Gara-gara itu nanti banyak yang cerai itu. Ya, di buku saya itu terkait dengan dynamic munakahah fi akhirul zaman, di akhir zaman, ya, buku saya itu dijelaskan bahwa ternyata perceraian itu salah satunya diakibatkan oleh standarisasi ustadz yang salah. Jadi seseorang tuh banyak saya wawancara, banyak, ya, itu mereka mengambil pendapat-pendapat ustadz-ustadz TikTok yang salah, standarisasinya salah. Sebagai contoh ya, oh, apa namanya, gaji suami adalah sepenuhnya milik istri. Itu melanggar syariat itu. Gaji suami ya gaji suami. Adapun hak istri di situ adalah kewajiban dalam surat An-Nisa ayat 34. Berbeda atau harus dipisahkan. Sampai berantemlah istrinya dengan suaminya gara-gara Ustaz TikTok itu. Ya. Gara-gara Ustaz TikTok itu. Ayaftarul a'lam, yang paling memilih yang paling banyak ilmunya. Wa awra'a, yang paling waro. Apa itu waro? Waro itu sederhana. Waro itu yang menjaga ifah. Apa itu menjaga ifah? Menjaga kehormatan. Ya, makanya kemarin ada yang protes, kenapa baju saya itu aja. Ya, saya minggu kemarin pakai baju ini, sekarang pakai baju ini lagi. Bukan berarti saya tidak mampu beli, ya. Insya Allah gampang itu. Tetapi kita mencoba waro. Walaupun kita tidak waro, kita mencoba waro. Ya. Jadi membeli kebutuhan waro itu adalah membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau kita lihat artis-artis itu sampai memiliki sepatu ribuan, itu gimana di akhiratnya ya? Itu dihisab itu. Jangan mengikuti itu. Nah sayangnya ustadz-ustadz kita para artis. Jangan pula kayak Majlis Taklim. Majlis Taklim 3 tahun mengikuti kegiatan Majlis Taklim, ilmunya nggak dapat. Tetapi bajunya sudah dapat 3. Setahun sekali jahit baju, setahun sekali jahit baju. Ada tuh jamaah yang bertanya ke saya tentang begitu, ya. Suaminya halako di pondok, istrinya ikut Majlis Taklim. Ya. Itu tiap tahun beli mulu. Ketika dia ngaji di pondok pesantren di Madu, dia ingin terapkan itu. Sama ibu-ibu dipaksa untuk membeli baju seragam katanya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi bukan itu tujuan awalnya, yaitu pemahaman tujuan awal. Sehingga ada yang nggak mau berantem akhirnya. Kami juga yang menyatukan, kami juga yang mendamaikan. Ya, yang paling waro wal asan, yaitu dan yang paling tua. Jadi gini, seandainya ini ada hadisnya itu dari Imam Bukhari. Ya, dalam kitab Fadhil Amal karya Syekh Sami Muhammad juga dijelaskan. Yaitu kalau kita memilih imam. Waktu itu sahabat bertanya ke Rasulullah, bagaimana cara kita memilih imam? Kata Rasulullah, yang paling banyak ilmunya. Lalu para sahabat bertanya lagi, kalau dua-duanya atau lebih dari 2, jamak muzakkar salim, kalau banyak itu ilmunya sama, yang paling bagus bacaannya. Iya, ilmunya sama, pilih yang paling bagus. Kenapa? Biar mantep, biar khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan begitu ya. Nah, yang satunya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak enak. Waduh, yang ada tuh kalau kita qori, punya imam begitu, tuh yang ada hati dongkol, tidak khusyuk. Bukan berarti kita sombong, tidak. Tapi memang tidak nyaman. Di kuping tuh tidak nyaman. Terbata-bata, misalkan begitu.
Nah, pilihlah yang mantap. Pilihlah yang mantap, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Misalkan begitu. Enak. Wah, itu saya itu kalau menjadi makmum di mana-mana jadi makmum, imamnya itu ngomong, saya terjemahkan apa yang dia baca. Saya insya Allah lah kalau Bapak Ibu bertanya ke saya tentang sebuah permasalahan, saya akan jawab dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Insya Allah saya bisa. Insya Allah saya hafal apa yang Bapak Ibu tanyakan, saya akan menjawab. Selama ini kan begitu, Bapak Ibu bertanya ke saya jawab dengan dalil. Saya jawab dengan Al-Quran maupun hadis. Insya Allah saya hafal. Nah, jadi ketika saya alhamdulillah seringlah bolak-balik ke Madinah ataupun ke Haram. Ya, ke Haramain itu ketika imamnya itu kan enak, ketika imamnya itu ditambah teknologi suaranya lembut. Ketika imam sedang membaca, kita terjemahkan apa yang dibaca oleh imam. Oh, itu ketika imam membaca awalnya ini, saya yakin imam akan nangis. Kita juga ikut nangis. Jangan salah, imam membaca ayat-ayat surga tentang basyirah, tentang apa namanya, tentang kabar gembira, basyirah itu penglihatan kabar gembira, ya. Kita malah nangis. Tetapi ketika membaca terkait ayat neraka, kita malah ketawa. Kebalik. Gara-gara apa? Gara-gara tidak khusyuk, gara-gara tidak memahami. Nah, jadi kita harus memilih guru itu yang paling banyak ilmunya. Jadi kalau ada 2, 3 yang muda, lebih banyak ilmunya, pilih yang muda. Tapi kalau sama-sama ilmunya sama, banyak, bersanad, pilih yang lebih tuaan. Sorry, pilih yang paling banyak ilmunya. Oh, sama, pilih yang paling warok. Kelihatan dari sikapnya kalau warok mah. Hati-hati, zaman sekarang itu aneh ya. Cuman itu sekarang aneh itu. Banyak banget ustad, banyak banget ustad, banyak banget kiai, itu ngomong begini, kita harus hidup sederhana. Kita harus hidup sederhana, kita harus juhud, ibu bapak ya. Misalkan begitu nih ustadznya ngomong, banyak, saya ulangi, banyak banget ustadz-ustadz kita, terutama yang di TV atau dimanapun lah gitu ya. Jamaah kita harus hidup sederhana, kita harus hidup sederhana, kita harus juhud. Ya. Karena itu adalah sumber ketenangan. Di khutbah misalkan atau dalam kajian, pulangnya dia pakai mobil yang mahal, pulangnya dia pakai mobil yang luar biasa, padahal kerjanya nggak ada, kerjanya hanya penceramah. Nah, ini tidak waro. Atau dia ngomong, ibu bapak, kita harus waro, kita harus menjaga ifah, menjaga kehormatan. Kita tidak boleh meminta-minta kepada jamaah, kita tidak boleh bermewah-mewahan, tidak boleh. Pulangnya pakai Pajero. Udah gitu, ibu bapak kalau mau sedekah, ini ya, sedekah ke majlis saya ini ya. Nah, dia meminta jamaahnya untuk waro, meminta jamaahnya untuk sederhana, dia malah meminta duit kepada para jamaahnya. Ini sekarang tuh banyak bener yang begitu tuh. Ya. Kadang-kadang saya geli lah, gimana ya. Saya punya sahabat, pasti kalau yang kenal saya dapat mencerna ini siapa. Saya punya sahabat ketika membangun karir dia itu dengan saya. Tahun 2004 kami itu bersama-sama. Kami bersama-sama, bahkan kami juga bikin film. Dulu waktu filmnya launching ya dengan artis nasional, saya bawa tuh 2 mobil tuh dari sini, dari pondok ibu saya, almarhum bapak saya, kakak adik saya, semuanya itu 2 mobil elep saya bawa ke bioskop untuk menonton film itu. Ya, karena di situ juga sedikit besarnya ada sumbangsih saya. Saya bikin film di situ, ya. Artisnya Desi Ratnasari. Ya. Kami bikin film, saya bawa lah. Maju dia, maju luar biasa. Padahal nggak ada kerjaannya. Ketika pulang khutbah ketemu saya pakai Ferrari. Padahal ketika khutbah dia ngomong di situ tuh, ya kita harus
apa namanya, harus sederhana, kata dia. Weh, dia bilang, saya nyebutnya, pokoknya teman dekat lah, awal-awal ngerintis. Nah terus setelah itu keluar, ya dia pakai mobil Ferrari. Wah, saya bilang, ini bocah yang kemarin makannya susah, ya duitnya banyak juga sekarang nih ya. Nah, oke, pakai mobil Ferrari, padahal kerjanya nggak ada. Pekerjaannya cuma meminta dari para jamaah. Nah itu jangan menerka-nerka siapa orangnya. Ya, kami masih berhubungan baik, tetapi saya tidak menyukai hal seperti itu. Kenapa? Karena inkonsistensi. Ya, dia tidak waro. Hati-hati, banyak banget sekarang yang jam begitu tuh. Ya, Ustadz itu rata-rata nggak punya pekerjaan, tetapi ketika ia memiliki keuangan dari jamaah, seharusnya jangan menunjukkan itu. Saya ada di sebuah grup itu ulama semua, bahkan ulama nasional yang sering muncul di TV itu ada di situ. Ulama yang sering bolak-balik di penjara gara-gara mengoreksi penguasa juga ada di situ. Itu sebagian besar di situ tuh ngomongin masalah uang saja tuh. Miris sebenarnya, miris. Kenapa? Karena negara juga tidak memperhatikan ulama. Taro Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Kama, seperti apa-apa yang telah disampaikan oleh Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Semoga Allah merahmatinya. Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abu Sulaiman. Ba'da ta'amuli wa tafakkur, apa namanya, yang telah merenung dan memikirkannya. Waqala, dan dia telah berkata, wajadtuhu syaikhan, aku telah mendapatinya. Wajadtuhu, dan aku telah mendapatinya, syaikhan wa qura halima sabura fil umur, yang telah tua dan berwibawa. Jadi maksudnya telah mendapati gurunya, yaitu apa namanya, dalam keadaan tua dan berwibawa, murah hati, namanya sabura fil umur, yaitu penyabar dalam umurnya. Waqala, lalu berkata lagi. Nah ini dia. Waqala, lalu berkata lagi, abattu inda Hamid bin Abi Sulaiman fanabtu. Aku belajar kepada Abu Sulaiman, ya. Sabatu inda, di sisi Hamid Abu Sulaiman, fanabtu, sehingga aku tumbuh. Ya. Ini waqala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, aku pernah lalu berkata lagi, yaitu Abu Hanifah, Sami itu aku telah mendengar. Ini fil madi, ini ada kata aku. Sami itu aku telah mendengar, hakiman min hukamai Samarkand. Aku mendengar salah seorang yang bijak dari Samarkand. Ya, hakiman, aku telah mendengar hakiman, orang yang bijak, min hukamai Samarkand. Samarkand itu dekat Uzbekistan ya. Qala, berkata, inna wahidan min tolabil ilmi sawaroni fi tolabil ilmi. Ada seorang penuntut ilmu meminta pertimbangan kepadaku di dalam menuntut ilmu. Maksudnya, ada seseorang, inna wahidan, ada seseorang, salah satu, ada seseorang min tolabil ilmi, dari orang-orang yang menuntut ilmu, sawaroni,
meminta pendapat, bermusyawarah kepadaku, fi thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Jadi maksudnya ada orang yang mau menuntut ilmu, meminta pendapat, Abu Hanifah. Wa kana qad ajama ala jahabi ila Bukhara li talabil ilmi. Ya. Sementara sementara keadaan qad sungguh ajama, dia telah berajam, dia telah berkomitmen, dia telah bersumpah, dia telah berjanji ala atas jahabi ila Bukhara, bahwa dia berniat pergi ke Bukhara. Bukhara itu sama di dekat Uzbekistan lah ya. Itu makamnya Imam Bukhari. Bukhari itu namanya awalnya bukan Bukhari ya. Nah, dia namanya Ismail, namanya Imam Bukhari itu Ismail bin Abu Ismail. Bukhari itu Bukhara, itu di Rusia kalau sekarang, di Uzbekistan lah. Jadi ada seseorang, ya seorang penuntut ilmu yang sudah berkomitmen, yang sudah bersumpah, yang sudah berniat sungguh-sungguh itu meminta pendapat Imam Abu Hanifah dalam perkara ilmu. Padahal dia mau pergi ke sebuah tempat yang di dalamnya banyak ilmu. Yaitu apa? Yaitu Bukhara. Untuk apa? Li thalabil ilmi. Untuk menuntut ilmu. Wahakadha yang bagi ayyushawira fi kulli umri. Begitulah seyogyanya seseorang harus meminta pertimbangan dalam segala urusan. Wahakaza yang bagi ayushawira fi kulli ummi. Jadi sesungguhnya begitu seharusnya kalau kita itu harus bermusyawarah dalam segala urusan. Dalam perkara kecil saja harus musyawarah. Harus. Tidak boleh tidak, harus. Fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi musyawaratil fil umur. Karena Allah, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, ini sebenarnya Allahnya ini harusnya ropa. Awalnya ini harusnya ropa. Allahu, kenapa? Karena di sini Allah menjadi apa? Menjadi fa'il. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh Rasulullah. Saya baca dulu ya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala amaro telah memerintahkan Rasulullah SAW musyawarati fil umur, yaitu untuk bermusyawarah dalam sebuah dalam berbagai urusan. Nah, di sini ibu-ibu hati-hati, ini sebenarnya aslinya itu Allahu, bukan Allah. Kenapa? Karena beliau fa'il. Ya. Tetapi karena di sini kenapa berubah menjadi Allah? Karena ada huruf inna. Ya. Ini enaknya bahasa Arab. Kalau di sini ada orang ngomong kalau di sini ada orang yang ngomong fa innallahu, nah itu kurang tepat. Kenapa? Karena ada inna. Kalau nggak ada inanya, Allahu Ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bahasa Arab itu kalau sedikit saja salah, beda artinya. Hati-hati ya. Bahkan kalau kita beda sedikit aja bisa kafir itu. Contohnya apa namanya? Wa yu'alikumullah. Apa namanya? Allah akan mengajarkan. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 282. Di Al-Baqarah 282.
Astagfirullahaladzim, itu dijelaskan bahwa wa yu'alikumullahu, bahwa Allah akan mengajarkan kalian. Itu kalau ketukar saja, sedikit saja, itu bisa kafir. Ya. Bahwa seolah-olah kita yang mengajari Allah. Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala amara, menyuruh Rasulullah SAW bi musyawarati fi umuri, yaitu dalam segala urusan. Walam yakun ahadu aftana minhu. Wa ma'adzalika walam yakun ahadu aftana minhu. Dan belum ada yakun ahadun aftanu minhu, yaitu yang orang yang melebihi kecerdasan dirinya. Jadi Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan. Padahal Rasulullah itu yang paling cerdas. Tidak ada yang aftono, patonah ini ya, patona, aftonu, itu patonah, artinya cerdas. Yang melebihi kecerdasannya, tidak ada. Rasulullah itu orang yang paling cerdas, tapi Rasulullah masih bermusyawarah. Kenapa Imam Syekh Jarnuji membuat prasa ini? Karena kalau tanpa prasa ini, manusia akan sesat. Maksudnya apa? Maksudnya musyawarah itu dalam perkara-perkara yang bukan ada dalilnya. Kalau sudah ada dalilnya, tidak boleh Rasulullah bermusyawarah. Contohnya, yang sudah ada dalilnya nih ya, sholat 5 waktu sudah wajib. Sahabat nggak pernah nanya, ya Rasulullah, sebaiknya kita musyawarah. Sebaiknya kita jangan sholat untuk hari Sabtu ini. Kenapa? Karena hari Sabtu ada futsal antara Indonesia dengan Iran misalkan. Jangan sholat ya Rasulullah, kita musyawarah ya. Haram itu. Seharamnya haram itu, Umul Jaroim itu. Ya, bapaknya kejahatan itu Umul Jaroim. Kenapa? Karena sudah ada dalilnya. Di sini Rasulullah itu boleh bermusyawarah dalam perkara-perkara yang tidak atau belum ada dalilnya. Sebagai contoh, ketika itu perang Badar, Rasulullah ketika perang Badar ngumpul tuh di depan. Ngumpul di depan dengan para sahabat-sahabat senior. Ya. Kata sahabat senior, ya Rasulullah, kita bikin benteng di sini saja. Ini kata sahabat senior ke Rasulullah. Kita bikin benteng di sini aja Rasulullah, bla bla bla. Lalu anak-anak muda ngedengerin tuh. Setelah ngedengerin, beberapa lama agak nyeletuk anak muda. Ya Rasulullah, apakah ini pendapatmu atau sudah ada ketentuan dari Allah? Maksudnya dalilnya. Kata Rasulullah, yang intinya belum ada dalilnya. Ya, ini pendapat kita sedang bermusyawarah. Kata anak muda, kalau begitu, kalau boleh, kami berpendapat sebaiknya kita cegat orang kafir Quraisy di sebuah sumur Badar. Kita jalan duluan dan sumur itu kita kuasai. Siapapun yang perang dalam keadaan panas, jika perang dalam keadaan panas, siapapun yang menguasai sumur, dia akan menang. Benarlah. Jalan Rasulullah dengan para sahabat, mendahului orang Quraisy dan menguasai sumur Badar. Dihadang di situ. Nah, Rasulullah yang cuma 300, orang kafir 1.100 orang, Rasulullah menang. Pertolongan Allah itu berupa apa? Dalam surat Al-Anfal, surat Al-Imran, yaitu menurunkan 5.000 pasukan malaikat. Jadi dalam sebuah kitab Sirah Nabawiyah, itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang sebelum ditebas oleh pasukan kaum muslimin, tiba-tiba palanya putus. Kenapa? Karena ditebas oleh para malaikat. Satu itu. Yang kedua, karena semangat para pasukan kaum muslimin, performanya dijaga dengan apa? Dengan menguasai sumur Badar. Nah, itu faktor-faktor variabel yang menentukan kemenangan. 3.000 pasukan kaum muslimin yang minim persenjataan
dapat mengalahkan 1.100 orang kafir Quraisy. Kenapa? Seperti dalam ayat Al-Quran dijelaskan, dikirimnya 5.000 pasukan berupa malaikat, orang setan-setan yang memberikan motivasi kepada kafir Quraisy itu kabur karena melihat malaikat. Yang kedua, malaikat ikut membantu memenggal orang kafir Quraisy seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah karena semangat kaum muslimin. Kenapa semangat kaum muslimin? Karena keimanan. Dan salah satunya performa baiknya itu adalah menguasai sumur Padang. Ini musyawarah. Ini hasil musyawarah dari sahabat-sahabat yang muda. Gitu ya. Jadi musyawarah lah ya. Apalagi dengan istri, sering-sering lah musyawarah. Saya dengan istri saya musyawarah. Saya dengan istri musyawarah. Kemarin saya ada acara, saya itu seharusnya tidak pulang dulu ke pondok pada hari ini. Karena saya di Pekanbaru ada acara dengan gubernur. Saya ada acara dengan gubernur, ya. PLT gubernur sih, karena gubernurnya di penjara, di KPK. Nah, saya ada agenda, saya musyawarah. Pulang jam berapa, Umi? Saya bahkan anak-anak saya libatkan. Anak-anak saya yang tidak menjawab, saya gas tuh. Apa pendapat kalian? Kenapa kalian tidak berpendapat? Begitu. Saya kan sering itu ya di grup. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah kepada Rasul. Allah aja memerintahkan Rasul untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara yang belum ada dalilnya, maksudnya perkara-perkara cabang. Ya apalagi Siruyat, siapa Siruyat? Ya, maka saya sering bermusyawarah. Saya sering bermusyawarah kepada anak. Gitu ya. Jadi tadi Rasulullah diminta bermusyawarah oleh Allah, padahal belum ada atau tidak ada satupun aftonu yang melebihi kecerdasan minhu dari Rasulullah. Wa ma'adzalika umiro bil musyawarah, ya. Namun begitu beliau tetap diperintahkan untuk umiro diperintahkan bil musyawarah, yaitu untuk bermusyawarah. Jadi walaupun Rasulullah paling cerdas, tetap oleh Allah diminta untuk bermusyawarah. Tapi ingat ya, perkara-perkara yang sudah ada dalilnya haram bermusyawarah. Ini kayak demokrasi. Demokrasi itu haram. Kenapa demokrasi haram? Karena dia memusyawarahkan yang sudah ada dalilnya. Sebagai contoh. Al-muslimuna syuraka'u wal mala wa kalawana. Al-muslim dalam hadis yang lain, an-nas, manusia. Manusia itu berserikat dalam padang gembalaan, dalam sesuatu yang ada di laut, dan energi. Jadi sumber daya alam itu milik rakyat. Harus dikelola oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada individual asing maupun lokal. Harus wajib dikelola oleh negara dan dikembalikan oleh negara kepada rakyat. Sehingga kebutuhan pokok gratis, kesehatan gratis, fasilitas gratis itu dari Islam. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Nah, ini di demokrasi, di DPR malah diperdebatkan, malah dimusyawarahkan. Ini kasih ke siapa ya? Ini kasih ke siapa saya? Nah, itu salah. Itu tidak boleh dimusyawarahkan. Yang berikutnya sebagai contoh. Palestina. La yu'minuna hatta ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya melebihi saudaranya. Melebihi dirinya sendiri, linafsi. Waktu itu Umar bin Khattab bertanya ke Rasulullah bertanya, wahai Umar, siapakah yang engkau cintai? Ya Rasulullah, yang paling pertama aku cintai adalah diriku, kata Umar. Kan Umar polos. Yang kedua yang paling aku cintai adalah dirimu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidak Umar, kalau begitu engkau tidak beriman, kata Rasulullah. Barulah turun ayat itu, bahwa tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya melebihi dirinya sendiri. Maka kata Umar, oh kalau gitu aku rubah ya Rasulullah. Yang paling pertama aku cintai adalah dirimu, yang kedua aku. Gitu. Ada dalam surat An-Nisa 75.
Wahai orang beriman, kenapa engkau tidak menolong wanita dan anak-anak yang berdoa? Ya Allah, keluarkanlah aku dari negeri ini yang penduduknya jolim. Kita harus membela jihad Tuhan. Maka haram berdiskusi terkait apakah kita membela atau tidak. Haram, harus membela karena sudah ada dalilnya. Bukan menggelontorkan 17 triliun lalu bergabung dengan penjajah. Amerika Israel itu penjajah, ngapain kita ngasih 17 triliun ke mereka? Nah, itu contohnya ya. Itu contohnya. Tidak ada diskusi untuk itu. Karena apa? Karena hadis. Maka di DPR mendiskusikan apakah miras itu boleh atau tidak. Minum-minuman keras itu boleh atau tidak. Haram hukumnya. Hukum yang benar itu adalah sesuai syariat Islam, tidak boleh. Efeknya juga banyak kok buruk. Gara-gara minuman keras, suami membunuh istri. Gara-gara minuman keras, berzina. Nah, insan fillah rahimakumullah, malah diundang-undangkan. Minuman keras boleh di tempat tertentu. Minuman keras boleh di bawah 17 tahun misalkan. Nah, di bawah 17 tahun itu sudah mukhalaf, malah diperbolehkan. Gitu ya. Kenapa? Karena alasannya ada pajaknya, ada penyerapan tenaga kerja. Nah, itu tadi sumber daya alam malah diserahkan kepada orang lain. Ya, ada 10 orang terkaya di Indonesia. Kalau tidak salah ada 10 orang terkaya di Asia. Di Asia Tenggara. 5-nya itu hartanya sekitar 600 triliun. Itu dia orang Indonesia, dan dari 5 itu 3-nya adalah pemilik tambang. Sumber daya alam punya kita. Nah, itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi yang dibolehkan itu adalah musyawarah yang belum ada dalilnya. Yang sudah ada dalilnya tidak boleh. Wa kana yusawiruna ashabu fi jami'il umur hatta hawain bait. Ya. Beliau meminta pendapat dari para sahabatnya fi jami'il umur, dalam semua atau segala urusan. Hatta hawaid baik, dan sekalipun dalam urusan rumah tangga. Rasulullah itu dalam rumah tangga juga nanya kepada para seniornya. Senior siapa? Senior Nabi? Bukan. Senior yang udah berumah tangga. Kita boleh bertanya kepada orang yang punya pengalaman di rumah tangga. Kita boleh bertanya kepada orang-orang yang dianggap senior, bapak-bapak kita, uak-uak kita, paman-paman kita, teman-teman kita yang udah tuaan. Bertanya kepada mereka tentang urusan rumah tangga. Rasulullah aja bertanya kok, bermusyawarah kok kepada sahabatnya yang sudah senior duluan dalam hal perkara rumah tangga. Jadi gitu ya. Nah, ini sih sebenarnya bukan esensi dari hadis ini, tetapi bagus ya, buku ini sangat bagus ya. Dan saya jelaskan juga, kalau nggak dijelaskan bingung, bisa sesat. Saya jelaskan juga terkait dengan bermusyawarah. Jadi saya jelaskan lagi, musyawarah itu hukumnya sunnah, jaiz boleh dalam perkara-perkara yang tidak yang tidak ada hubungannya dengan hak kewenangan Allah. Apa itu hak berarti kewenangan Allah? Allah itu sebagai at-tasri. Apa itu tasri? Sebagai pembuat hukum. Ya. Innil hukmi ila lillah. Sesungguhnya yang membuat hukum itu hanya Allah. Maka tidak boleh melanggar itu. Jangan mau gantiin Allah. Orang-orang DPR itu mau menggantiin Allah apa? Innil hukmu lillah, yang membuat hukum itu hanya Allah. Lalu mereka membuat hukum tandingan Allah. Nah, itu umul jaraim, kerusakannya banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya DPR itu, MPR itu berdiskusi bukan perkara itu, tetapi perkara-perkara yang lebih spesifik. Ya. Misalkan, sumber daya alam kita harus sesuai syariat Islam nih. Kita kelola oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada asing, tidak boleh diserahkan kepada individual. Ya. Lalu hasilnya untuk kesehatan,
makan gizi, ya, kebutuhan pokok, pendidikan gratis, dari situ. Nah, karena kita kemarin-kemarin lalai, salah tidak menerapkan syariat Islam, yuk kita diskusi yuk. Harusnya begitu tuh DPR MPR. Kita diskusi bagaimana cara mengalihkan ini. Ya, dari Freeport harus ke dalam negara. Bagaimana caranya? Yuk kita diskusi yuk bagaimana caranya agar tidak bocor. Ya. Bagaimana? Oh, karena biaya pemilunya mahal, karena biaya pemilu mahal, suap sana suap sini, beli alat peraga pemilu, kampanye pemilu juga mahal. Yuk kita batasi yuk. Yuk kita buat murah yuk. Kenapa? Karena mahal itu akibatnya dia disponsori oleh penguasa, oleh pengusaha. Dia disponsori oleh pengusaha. Sudah disponsori oleh pengusaha, tentu ada kontrak kerja. Kalau you menjadi penguasa, kalau you menjadi gubernur, bupati, kalau you menjadi presiden, maka lindungi kepentingan usaha saya. Atau tolong kasih saya tambang. Wah, makanya ya ormas keagamaan dapat tambang. Kenapa ya? Dia didukung. Kalau nggak duit ya suara. Atau dia apa? Korupsi. Dia korupsi untuk kampanye. Korupsi untuk kampanye. Sampai haji aja dikorupsi. Iblis aja istighfar gitu kan kalau kata Panji. Iblis aja istighfar. Berani gitu ya, berani dia aja perkara itu dikorupsi. Nah, yang hal seperti itu harusnya didiskusikan untuk mencari solusi. Tetapi perkara apakah sumber daya alam diberikan ke asing atau individual, itu tidak ada lagi jalur, tidak ada lagi celah untuk berdebat. Itu tinggal dilaksanakan. Perkara minuman keras apakah harus apakah harus dijalankan atau tidak, itu bukan ranah perdebatan, itu tetap dijalankan. Haram hukumnya, misalkan begitu. Gitu. Apakah membela Palestina, membela penjajahan di seluruh dunia ini harus kita dukung atau tidak? Itu bukan ranah perdebatan, itu ranah dijalankan. Tinggal caranya yang harus didiskusikan. Begitu. Jadi Rasulullah ini, saya ulangi, jangan salah paham, Rasulullah ini disuruh oleh Allah untuk bermusyawarah ini dalam perkara yang tidak ada dalilnya, dalam perkara teknis. Oke? Berhubung Bang Adit baru masuk, kita sudahi karena sudah lewat 33. Ngapain juga udah 6.33 baru masuk, nggak dapat apa-apa. Ya, oke. Semoga Allah merahmati kita. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.